Hampir saja langit runtuh, bumi retak, dan gunung hancur gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak dan tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jum'ah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya dengan terus meningkatkan kesyukuran kita, karena golongan yang bersyukur kata Allah cuma sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya ada sedikit dari hamba-hambaku yang termasuk golongan bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan sesama muslim. Kita tidak boleh lupa untuk terus saling mengingatkan di dalam masalah peningkatan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah istilah yang sangat populer sekali, yang setiap kita ingin berada di dalamnya, karena kita mengetahui Nabi menginformasikan umatnya akan terpecah belah sangat banyak dan yang selamat hanya satu. Nabi menyebutnya al-jamaah, sehingga kita semua ingin masuk ke dalamnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah pembahasan yang sangat mendasar, pembahasan yang sangat fundamental. Ibaratnya bangunan, dia itu posisinya adalah pondasi. Oleh karena itu tentu tidak salah kalau kita saling mengingatkan kembali apa sih karakternya, karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, biar kita benar-benar di dalamnya. Tidak sekedar berharap dan berharap, tapi kita tidak di dalamnya, atau tidak sepenuhnya di dalamnya. Ada beberapa karakter yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama, annahum ahlul wasti wal i'tidal bainal ifrat wat tafrid, bainal ghulu wat taqsir. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemahaman yang pertengahan,
Pertengahan dari apa? Pertengahan dari antara ifrat dan tafrid, yang berlebih-lebihan dan yang mengabaikan. Pertengahan antara ghulu dan taksir. Ghulu berlebih-lebihan, taksir meremehkan. Ahlussunnah wal jamaah tidak di tengah-tengah. Ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah. Jadi tidak terjerembab ke dalam ekstrim kanan dan juga tidak terjerumus ke dalam ekstrim kiri, senantiasa di tengah. Ahlul wasti, ahli pertengahan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah surat An-Nahl, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa'a lahadakum ajma'in. Yang hak yang diterima di sisi Allah adalah yang qasdus sabil, yang pertengahan. Wa minha jair, dari yang pertengahan ini ada yang bengkok. Bengkok ke kanan nambah-nambahin, bengkok ke kiri ngurang-ngurangin. Demikian penjelasan Imam Mujahid, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Inilah Ahlussunnah, di tengah-tengah. Berlebih-lebihan tidak, ngurang-ngurangi tidak. Berlebih-lebihan tidak, mengabaikan tidak, di dalam perkara apapun. Di dalam perkara apapun. Dalam masalah takdir, tidak berlebih-lebihan sehingga seperti Jabriyah, dan tidak mengabaikan sehingga seperti Qadariyah. Di dalam masalah sikap kepada sahabat, memandang para sahabat adalah manusia paling mulia, paling utama, tetapi tidak berlebih-lebihan sehingga memposisikannya sebagai Tuhan, atau tidak mengabaikannya sehingga mengkafirkannya. Jadi pertengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di dalam masalah sikap kepada pemerintah, disuruh taat, harus disuruh taat di dalam perkara yang ma'ruf, sehingga tidak berlebih-lebihan menjadi penjilat, dan tidak mengabaikan sehingga menjadi pemberontak. Di dalam perkara apapun, pertengahan. Tidak ada perkara apapun, Ahlussunnah mesti pertengahan. Kenapa bisa pertengahan? Kok tidak terjerumus ke dalam ekstrem kanan dan tidak terjerumus ke dalam ekstrem kiri? Kenapa bisa pertengahan? Karena komitmen dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman yang sebenarnya, yaitu pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah, yaitu pemahamannya para sahabat, yang pemahamannya ini diriwayatkan sampai kepada kita, yang periwayatannya ini disebut dengan sanad. Sehingga al-Islam huwa sanad, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Islam adalah sanad, periwayatan. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa saja. Rusak ini syariat Islam. Tetapi dengan adanya sanad, dia berfungsi sebagai alat kontrol. Benar nggak ada periwayatannya yang merupakan pemahaman sahabat, yang merupakan santri Nabi? Benar nggak ini ada ajarannya yang bersambung sampai Nabi sehingga terjaga ajaran Islam? Maka bisa pertengahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhtisaruhum fit talaqi 'alal kitabi was sunnah wal ihtimamu bihima wat taslimu li nususihima wa fahmihima ala muqtada manhajis salafis salih. Di dalam menjalankan keberagamaannya, Ahlussunnah wal Jamaah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis. Sangat memuliakan sekali Al-Quran dan hadis. Sangat menerima dengan penerimaan penuh terhadap Al-Quran dan hadis. Dan memahaminya dengan pemahaman yang direkomendasikan, yaitu pemahaman para as-salafus salih, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Penghulunya 3 generasi ini, sebagaimana disampaikan langsung dari lisan Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
Sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman para sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'in, thumma ladina yalunahum, yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang masanya sangat dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih para sahabat, mereka hidup sebagai santri Rasulullah langsung, dan mereka hidup di saat wahyu berangsur-angsur turun, maka yang paling paham apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an dan apa yang dimaksud dengan hadis. Sehingga lisan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara apapun, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Ada perkara apa lagi, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Ini Al-Qur'an, ini hadis, betul. Bagaimana pemahaman para sahabat? Ayo kita lihat pemahaman sahabat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi justru tidak tepat ketika ada orang mengatakan dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis. Justru harus. Itu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam segala apapun dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, laisa lahum imamun mu'dham ya'khuduna kalamahu kullah wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki sentral figur yang diambil setiap perintahnya dan ditinggalkan setiap larangannya kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Siapapun selain Rasulullah mesti dilihat sesuai enggak dengan Nabi. Kalau sesuai diambil, kalau tidak sesuai dengan diambil. Karena sentral figur hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah terjadi. Seseorang disampaikan kepadanya, ini hadis Nabi sahih, sehingga ini harus diambil. Direspon oleh dia, iya sih saya tahu, itu hadis sahih, tapi menyelisih guru saya, maka saya nggak mau mengambil. Guru saya di dalam mimpinya begini-begini berbeda dengan hadis saya itu, dan guru saya makomnya sudah kasyaf, sudah tersingkap antara dia dengan tabir, antara dia dengan Allah nggak ada tabirnya, sudah tersingkap, sudah kasyaf. Lah ini namanya memiliki sentral figur lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki sentral figur kecuali hanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, diambil perkataannya kalau sesuai dengan Nabi, tidak diambil ketika tidak sesuai dengan Nabi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah tarkuhum al-khusumat fid din wa mujanabatu ahliha wa tarkul jidal wal mirah wa dukhuluhum fid diri kafah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak suka berdebat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghindari orang yang senang berdebat. Kenapa demikian? Apanya yang diperdebatkan? Nabi mengatakan taraktukum 'alal wadhihah lailuha kadahariha atau kama qala an-nabi, aku tinggalkan kalian dengan ajaran yang sangat gamblang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Saking gamblangnya Nabi mengungkapkan dengan lailuha kadahariha, malamnya seperti siangnya. Apanya yang perlu diperdebatkan? Tidak ada. Sudah gamblang semuanya. Ringkasnya, dalam masalah akidah tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Karena masalah akidah adalah masalah keyakinan. Ada dalil, kita berbicara dan kita meyakini. Nggak ada dalil, diam, tawakuf.
Yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan masalah khilafiyah adalah perkara-perkara yang memang mengharuskan ijtihad, sehingga ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu perkara-perkara yang ranah ijtihad. Sami'allahu liman hamidah, sedekap. Sami'allahu liman hamidah, lurus. Kita berlapang dada. Yang benar yang mana? Allahu a'lam. Memang dalilnya bisa dipahami sedekap, bisa dipahami sedekap, bisa dipahami lurus. Dan Nabi sudah bersabda, yang benar pahalanya 2. Mujtahid yang benar pahalanya 2. Mujtahid yang salah tidak mendapatkan dosa, tapi mendapatkan 1 pahala. Jadi nggak ada yang diperdebatkan. Dan Allah menyatakan menjaga Al-Quran, yang otomatis hadisnya dijaga. Sehingga jangankan hadis yang dhaif, jangan hadis yang palsu, hadis yang dhaif dengan sangat gampang disingkirkan. Jangankan hadis yang palsu, hadis yang dhaif dengan sangat gampang disingkirkan. Pastikan kita beragama dengan disandarkan kepada dalil yang jelas alias dalil yang sahih. Gimana kalau saya nggak ada dalilnya? Kalau saya beragama atau menjalankan keberagaman ternyata nggak ada dalilnya, legowo, rujuk kepada yang ada dalilnya. Tidak kemudian membela diri akhirnya terjadi perdebatan. Tidak. Oh ternyata saya nggak ada dalilnya, legowo, merujuk kepada yang ada dalilnya. Demikian yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak perlu dan tidak disukai perdebatan. Sampai Nabi SAW bersabda, aku jamin dengan sorga bagian tepi. Ada bagian tepi, ada bagian tengah, ada bagian atas. Aku jamin dengan sorga bagian tepi. Yang meninggalkan perdebatan meskipun dia tahu persis dirinya benar. Gimana mengucapkan selamat Natal? Apanya yang mau dibahas? Oh ya, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan haram. Apanya yang mau dibahas? Yang mau membahas itu orang yang kurang kerjaan. Oh sudah jelas itu perkara ibadah, dan Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Apanya yang mau dibahas? Terlebih ada ancaman di dalam Al-Quran. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Surat Maryam. Hampir saja langit runtuh, bumi retak, dan gunung hancur gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak, dan tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Jadi ini merupakan keyakinan mereka, dan ritualnya adalah ibadah mereka. Kok ikut-ikutan dengan dalil ini? Saya mengucapkan orang yang lahir selamat punya anak, saya nggak jadi bayi. Saya mengucapkan kepada mahasiswa yang lulus, saya nggak jadi mahasiswa. Demikian pula saya mengucapkan Natal, saya nggak jadi Kristen. Ini alasan-alasan yang dibikin-bikin untuk kemudian, ya istilah gampangnya, nggak ada kerjaan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak senang dengan perdebatan, semuanya gamblang. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras, ya Allah kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, wal junun kegilaan, wal judham penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam dan seburuk-buruk penyakit lainnya, corona dan yang lainnya. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.